Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin. Seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share, sediakan ini pasta gigi, terus ada sikat ya teman-teman. Sikat pasta giginya terserah mau merek apa, ndak apa-apa dah, terserah. Ini ada Pepsodent, terus ada formula garam, Pepsodent, terus sikat. Selanjutnya ini kita kasih odol ya pada permukaan setrika, kita gosok-gosok ini pada setrikanya. Lanjut nanti kita gosok-gosok. Nah, ini kita gosok-gosok ya, ini dengan sekuat tenaga ya teman-teman. Kita gosok-gosok itu kotorannya melekat ya sampai warna hitam, ini teman-teman. Ini gosoknya harus dengan tenaga yang ekstra ya, supaya setrikanya ini jadi bersih. Buat teman-teman yang mempunyai setrika yang ada keraknya atau pada gosong semua, yuk kita bersihkan dengan garam dan odol, karena odol mengandung bahan abrasif ya yang dapat membantu membersihkan noda tanpa merusak permukaan setrika. Ini lanjut kita kasih garam ya teman-teman pada baju, lalu kita setrikakan pada garam itu yang nantinya akan muncul warna kehitaman pada setrika itu sendiri. Tuh warna hitam akan muncul pada garamnya ya teman-teman. Itu menandakan bahwa nodanya itu terkikis dan lengket pada garam yang kita yang kita setrika pada garamnya itu. Hal-hal yang menyebabkan munculnya noda pada setrika: 1. Penggunaan suhu tinggi ya teman-teman. 2. Sisa serbuk atau kotoran. Sisa serbuk dari produk pelicin pakaian atau kotoran yang menempel pada setrika juga menyebabkan noda gosong. Dan kotoran ini bisa terbakar selama proses penyetrikaan dan meninggalkan bekas gosong yang sulit dibersihkan. Ini kita ulang-ulang lagi ya teman-teman. Pokoknya ini sampai sampai keraknya atau noda gosongnya itu hilang, kita ulang-ulang terus sampai bersih setrikanya ya. Lanjut ya. Yang ketiga, penggunaan air keras. Air yang mengandung mineral tinggi atau air keras dapat meninggalkan endapan pada setrika. Endapan ini bisa mengakibatkan noda gosong jika tidak dibersihkan dengan baik. Itulah teman-teman penyebab setrika kita jadi gosong ya yang ada di rumah. Ini dikasih garam lagi. Pokoknya ini lakukan kayak gini nih secara terus-menerus ya teman-teman, sampai noda gosong atau kerak yang ada di setrika itu hilang. Ini masih 2 kali ya teman-teman. Ini aku lakukan sampai 3 kali baru
setrikaan ini bisa bersih dari kerak dan noda. Ya, ini aku setrikakan pada garam yang aku taruh di atas baju ya teman-teman. Itu ada noda-noda hitamnya di setrikaan itu, alhasil nodanya hilang. Ini aku kasih lagi ya, ini yang terakhir kali sudah. Pokoknya kita lakukan secara terus menerus sampai noda hitam yang ada di setrika itu hilang ya teman-teman. Kita lakukan secara berulang-ulang dan secara terus menerus. Selain odol, cuka putih juga kita bisa dapat menggunakannya, atau campuran baking soda ya dan air, atau sabun pencuci piring, dan alkohol sama kapas. Kita kasih alkohol di dalam kapas, lalu kita gosok-gosokkan pada noda atau kerak yang ada di setrika itu ya teman-teman. Kita lakukan ini secara secara ikhlas. Jangan ini kok lama banget nggak cepet bersih setrikanya, kok masih kotor gitu. Kita itu harus telaten, harus sampai itu keraknya itu hilang. Kita harus menggosoknya dengan sepenuh hati ya teman-teman. Ini aku lakukan lagi ya, ini sudah keberapa kalinya, ini mungkin ketiga kalinya ada ya. Ini aku gosok-gosokkan semua pada setrikaan ini sehingga setrikanya jadi bersih dan kinclong. Nah itu, ini udah kelihatan ya teman-teman, sudah agak bersih setrikanya. Dengan dikasih ramuan odol atau pasta gigi Pepsodent, lalu disetrikakan pada garam. Kalau kita ngasihkan odol ini, colokannya sebaiknya dibuka aja ya teman-teman. Ini dalam keadaan mati colokannya, soalnya resiko nanti kalau kita dalam keadaan panas, kadang-kadang itu odolnya itu meletup-letup ya teman-teman. Jadi kita itu kan gak takut kalau colokannya dibuka. Kalau colokannya tetap itu takutnya meletup-letup dan terkena ke tangan kita. Akhirnya tangan kita terkena letupan itu yang mengakibatkan panas di kulit. Maka dari itu sebaiknya kita lebih aman, kita tutup kita buka colokannya ya teman-teman, itu supaya aman. Nah ini udah agak bersih ya, hasilnya ini udah agak bersih, agak kinclong. Ini kerak-keraknya sudah pada habis sedikit demi sedikit ya. Ini setrikanya jadul teman-teman, bukan setrika yang bagus ya. Ini udah lama, aku kan nggak pernah nyetrika teman-teman, jarang. Mungkin kalau cuman seragam gitu aja. Terus kalau mau keluar aja tak setrika dulu, kalau nggak keluar ya aku nggak setrika aja, cuma dilipat aja langsung ditaruh di lemari. Ini colokannya aku pasang lagi ya teman-teman. Nah ini kasih garam lagi untuk yang terakhir kalinya ya, itu soalnya itu sudah agak bersih. Untuk yang terakhir kalinya kita kasih garam-garam, lalu kita setrika garam itu dalam keadaan panas sehingga butiran-butiran garam itu akan nampak hitam
jika disetrikakan kepada itu garam. Yuk, wajib dicoba ya teman-teman di rumah yang punya setrikaan gosong atau punya noda-noda itu. Yuk kita coba untuk dibersihkan dengan pasta gigi dan garam. Cukup mudah, pasta giginya mudah, yang didapat di rumah, di kamar mandi juga ada, garam juga ada gitu, dapur juga ada garam, kita tinggal ambil, nggak usah bingung-bingung, kita tinggal naruh ya garam dan pasta giginya. Insya Allah setrikaan kita akan jadi bersih dan kinclong ya teman-teman. Kita nggak perlu beli setrika baru lagi. Kalau di rumahnya teman-teman, setrikaannya kalau gosong itu biasanya kan itu ya lengket ya teman-teman. Maksudnya itu dong, lengket, nggak bisa licin gitu kalau ada noda kosongnya. Yuk kita bersihkan sama pasta gigi atau garam ya yang ada di rumah, atau teman-teman yang bisa menggunakan cuka putih itu kita oleskan pada setrika juga bisa ya. Terus campuran baking soda dan air kita oles-oleskan pada setrikaan juga, lalu kita gosok-gosok sama kain bersih yang lemes itu ya teman-teman, kita gosok-gosokkan di situ. Atau dengan sabun pencuci piring juga bisa teman-teman, itu yang ada di dapur itu ya, sabun pencuci piring yang ada di dapur kita juga bisa kita gunakan untuk membersihkan setrikaan yang gosong atau kerak-kerak yang menempel pada setrika ya teman-teman. Lalu pakai alkohol juga bisa, itu sama kapas dikasih alkohol, lalu kita gosok-gosokkan pada setrika kita yang berkerak atau yang bernoda gosong. Kalau teman-teman masih bingung mau pilih yang mana, ini pilihan aku aja ya. Yang pertama ini pakai odol, lebih gampang ya teman-teman. Sama garam, cukup kita oles-oleskan pada setrikaan, terus kita gosok-gosokkan sama kain. Setelah kering, lalu kita colokkan setrikaannya. Setelah colokannya dipasang, lalu kita taruh garam pada sebuah kain, lanjut kita setrika garam itu. Alhasil ya teman-teman, garam itu akan berwarna hitam. Itulah kerak-kerak yang bisa dibersihkan menggunakan garam. Jadi noda hitam atau noda kosongnya itu melekat pada garamnya itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakannya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasilnya ya, setrikaannya lebih kinclong kan.